Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya, sekeluarga. Jumpa lagi sama saya di channel Sarjana Organik, channel yang mengupas seputar tanaman beserta akar-akarnya. Jumpa kita kali ini, saya akan memberikan tips cara perawatan cabai merah keriting di dalam polybag. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon di-subscribe dulu ya channel ini, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga wajahnya tambah ganteng dan cantik-cantik serta banyak rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung aja kita KP. Teman-teman, tidak terasa ini cabai sudah usia 45 hari sejak kita tanam ya. Umur bibit 30 hari. Nah, begini bentuknya ya. Ini terakhir kita kasih pupuk KNO3 merah dicampur dengan KNO3 putih dari merek Patari, dari produk Saprotan Utama, ditambah dengan air rendaman kohe kambing. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Pada fase generatif atau masa pembungaan dan masa pembuahan, tanaman cabai itu memerlukan pupuk kalium ya, yang sangat tinggi ya. Jadi teman-teman, ketika tanaman sudah masuk fase ini, kita perlakukan pupuknya berbeda daripada biasa kita memberi pada saat tanaman masa vegetatif pertumbuhan. Kalau di pertumbuhan kita berikan cukup dengan NPK saja, NPK 16-16. Nah, pada masa ini kita harus memberikan pupuk yang kaliumnya tinggi ya, seperti KNO3, seperti KCL. Pada fase generatif itu juga terjadi perubahan siklus ya pada tanaman, itu dimana sel-sel tanaman lebih ekstra bekerja keras ya, karena akan menuju proses pembuahan dan pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk pada fase ini tanaman sangat rentan teman-teman terhadap penyakit. Nah, untuk itu kita harus merawatnya dengan melakukan penyemprotan dengan fungisida maupun insektisida. Nah, pada fase ini itu lebih banyak kita penyemprotan dengan fungisida ya, karena pada fase ini sangat rentan terhadap serangan antraknosa dan juga penyakit busuk batang. Nah, untuk melakukan penyemprotan ini saya melakukan penyemprotan dengan fungisida Amistartop ya. Itu biasa kalau musim hujan saya melakukan dengan fungisida Amistartop ataupun dengan fungisida Mancozeb. Nah, kalau untuk masa pembuahan ini saya biasa mencampur dengan KNO3 putih dan Amistartop ya. Kalau untuk Amistartop saya cukup 2 tes saja per 2 liter air, tidak banyak teman-teman, dan dicampur dengan KNO3 putih. Nah, seperti ini. KNO3 putihnya cukup setengah sendok makan saja teman-teman ya, per 2 liter air. Untuk mengatasi hama, saya itu sering melakukan pengasapan ya teman-teman. Nah, yang seperti ada video saya, itu saya lakukan pengasapan dengan sarang telur dibakar gitu, dicampur dengan, ditaruh di atasnya ada daun lengkuas ya teman-teman, bisa buat api unggun. Nah, kalau teman-teman di perumahan padat ya teman-teman bisa pakai sarang telur aja ya.
Nah, penyemprotan selanjutnya tanaman cabai ini saya melakukan penyemprotan itu selang-seling ya. Misalnya setiap 6 minggu, setiap seminggu sekali ya. Setiap seminggu sekali. Misalnya minggu ini saya semprot dengan pestisida organik ya, insektisida organik seperti ada saya buat di tutorialnya cara pembuatannya di channel ini. Itu judulnya pestisida organik ya, alami ya. Itu dari daun keladi, daun pakis-pakisan liar itu, terus daun singkong. Nah, kenapa harus pakai daun itu ya teman-teman? Karena daun keladi itu mengandung sianida teman-teman, racun teman-teman. Jadi itu sangat efektif untuk membunuh hama ya sebenarnya. Nah, setelah seminggu barulah saya semprot, seminggu depannya baru saya semprot dengan fungisida Amistratop atau juga saya pakai fungisida Mancozeb ya untuk mengatasi jamur. Kalau musim hujan saya sering melakukan penyemprotan dengan fungisida ya, contoh seperti Amistratop ya. Dan dalam melakukan penyemprotan itu saya mencampur dengan untuk cabai masa pembuahan saya melakukan penyampuran dengan KN3 putih untuk mencegah terjadinya rontok buah ya. Di samping perawatan cabai dengan melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, itu yang paling utama yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian nutrisi, yaitu pemberian pupuk ya pada media tanam ya. Itu perlu juga diperhatikan takaran-takarannya, karena jika pupuknya terlalu berlebihan itu akan mengakibatkan tanaman keracunan, bukannya malah subur dan akhirnya malah is dead teman-teman, alias koit mati. Nah, untuk itu di sini sudah kita berikan takaran-takarannya berapa yang harus diberikan. Nah, teman-teman bisa coba ya. Nah, untuk penyemprotan dengan insektisida kimia ataupun fungisida kimia, saya sering melakukan di bawah dosis. Kalau misalnya tertera di dosis itu 3 mili per 1 liter. Nah, contohnya ya seperti itu. Nah, saya akan berikan 1,5 mili atau 1 mili aja teman-teman. Dan itu pun saya takar aja, tetes 2 tetes aja. Jadi saya tidak pernah menggunakan sesuai takaran. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk insektisida kimia saya biasanya menggunakan insektisida Kurakron seperti ini teman-teman, untuk membasmi hama, kutu apit, dan kutu kebul ya, dan hama-hama lainnya. Nah, teman-teman, ini bibit cabai sudah memasuki usia 60 hari sejak tanam ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan muncul buahnya ya. Tuh, calon buah sudah kelihatan, sudah mulai keluar. Alhamdulillah tidak ada yang rontok ya. Bagus semua. Nah, ini sudah dikasih penopang bambu ya, ditambah supaya tidak rubuh terkena angin ya. Nah, ini tanamannya sudah mulai tinggi teman-teman, sudah mulai rimbun dan bunganya sudah mulai banyak keluar ya. Nah, ini calon buahnya teman-teman. Nah, masih pentil-pentil teman-teman seperti ini. Nah, sebentar lagi teman-teman buahnya akan besar ya, tidak lama lagi kita akan panen ya teman-teman. Nah, murah kan teman-teman menanam cabai merah keriting di polybag. Oh ya teman-teman, juga perlu diperhatikan adalah
ini ya, cabai ini sangat rentan ya, sensitif sekali dengan sentuhan tangan kita ya. Jadi kalau bisa teman-teman hindari kontak langsung dengan tanaman cabai ya. Cukup kita jaga jarak seperti ini, dan bila-bila perlu aja ya kita pegang. Karena kalau kita pegang sering-sering teman-teman, kalau seandainya ya tangan teman-teman itu misalnya pegang cabai yang terkena antraknosa atau cabai busuk yang di warung-warung itu ya. Kemudian kita pegang batang cabai atau buah cabai seperti ini misalnya. Nah, sudah otomatis teman-teman, yang cabai kita ini akan terinfeksi dan tertular penyakit antraknosa. Dan akhirnya kita rugi ya. Sudah bagus, tiba-tiba karena hal sepele yang kita tidak mengerti, nah akhirnya hancur semua ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Nah, sebaiknya kalau cabai merah keriting ini jangan banyak tangan teman-teman, satu tangan aja. Nah, yang kita takutkan ya, kalau misalnya ada teman kita dari jauh, nah itu sebaiknya kita beri pencegahan ya. Kita kasih pemberitahuan supaya tidak efeknya fatal ya. Nah, oke teman-teman, dari hal sepele itu sering kita lupakan ya. Padahal banyak dari hal sepele itu yang membuat kita gagal. Nah, oke teman-teman, demikianlah tip dari saya cara perawatan cabai merah keriting di dalam polybag. Yang ini dimana kita sudah memasuki episode kelima ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video kita berikutnya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.